warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis yang ke-238. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Ini anhuma ditulis ya. Jadi berarti apa? Salah tulis itu percetakannya, harusnya anha. Hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Kecuali kalau Aisyah binti Abi Bakrin, nah itu baru radhiyallahu anhuma. Qalat, dia berkata, dia di sini siapa? Aisyah. Lamma manakala maridha, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradahu alladhi mata fi, sakit yang membawa kepada kematian beliau. Ya, sakit yang membawa kepada kematian beliau. Fa hadaratis shalah, maka waktu salat masuk. Fa udzina, maka dikumandangkan azan. Karena waktu salat masuk dikumandangkan azan. Fa qala, maka Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Muru, kalian suruhlah Abu Bakar, falyusalli bin nas, untuk mengimami salat bagi manusia. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, hu itu Nabi, inna, sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun asif, adalah seorang lelaki yang lemah hatinya. Asif, lemah hati, mudah terenyuh, mudah hatinya itu merasa terenyuh. Idza qama fi maqamika, bila dia harus berdiri pada tempatmu berdiri ya Rasulullah, lam yastati, tidak akan sanggup ayyusalliya untuk sholat bin nas, bersama orang banyak. Wa a'ada, maka Rasul mengulangi sabda beliau. Wa fa'adu lahu, maka para sahabat mengulangi pula pernyataan itu lagi. Fa'ada tsalitsah, Nabi mengulangi ucapan beliau untuk yang ketiga kali. Faqala, maka Nabi bersabda, inna kunna, sesungguhnya kalian ini sawahibu Yusuf, sama saja dengan saudara-saudara Yusuf. Muru Abu Bakrin, perintahkanlah kepada Abu Bakar, falyusalli bin nas, hendaklah dia salat memimpin manusia. Fa kharaja Abu Bakrin, maka keluarlah Abu Bakar, fa shalla, lalu dia salat. Fa wajada nabiyyu, maka Nabi mendapati min nafsihi, pada diri beliau sendiri, khiffatan, sakitnya agak berkurang, agak ringan. Khiffatan, agak ringan sakitnya terasa oleh Nabi. Wa kharaja, maka Nabi keluar. Yuhada, dipapah bainar rajulain, oleh dua orang lelaki. Ka'anni, sesungguhnya seolah-olah aku anzuru, melihat rijlaihi, kedua kaki beliau, takhuttanil ard, menyapu tanah, minal wajah, dari sakit, dari beratnya sakit beliau. Wajah, sakit yang berat. Jadi dipapah pun kedua kaki Nabi masih menyapu lantai, saking lemahnya. Farada, maka berkeinginan Abu Bakar ayyata'akhkhara, untuk mundur. Fa'auma'a ilaihi Nabi, maka diimami beliau oleh Nabi, an makanak, pada posisi engkau. Summa utiya bihi, kemudian didatangkan kepada beliau, hatta jalasa ila jambih, sehingga Nabi duduknya ila jambih, ke samping Abu Bakar. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa Abu Bakar yusalli bi salati, dan Abu Bakar mengikuti salat Nabi, wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin, sedangkan manusia mengikuti salat Abu Bakar. Nah, jadi ada beberapa diceritakan oleh hadis ini terkait dengan sakit Rasulullah yang sudah berat.
Ketika itu waktu sholat masuk, lalu dikumandangkan azan. Maka Nabi kepada para sahabat yang datang membesuk beliau itu berkata, kalian suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah, tapi para sahabat itu menyanggah ucapan Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang lemah hatinya, tidak akan sanggup menggantikan posisimu sebagai imam dalam sholat. Suruh dia pokoknya imami sholat. Ya Rasulullah, dia itu orang lemah hatinya. Berulang sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah kesal. Rasulullah sakit bukannya didengar, ucapannya malah dibantah, disanggah. Kesal Rasulullah, kalian ini sama seperti saudara-saudara Yusuf. Saudara Yusuf sudah dilarang membawa Nabi Yusuf bermain-main, tidak mau dia dibawa juga. Nah, macam-macam alasannya kepada kami akan menjaganya, mengawalnya dengan baik. Kami tidak akan membiarkan dia sendirian. Macam-macam itu saudara-saudara Yusuf, supaya Nabi Yakub memberi izin. Nah, ini juga macam-macam argumentasi mereka. Kan dia ini sama saja dengan saudara-saudara Yusuf. Nah, itu kata Nabi. Ya, banyak cimiak kalian mah. Kira-kira begitu ya. Lajalin Nabi sakit dilawannya pada baik. Bukannya langsung patuh. Abu Bakar itu lemah hatinya Rasulullah, mudah terenyuh ya Rasulullah. Jadi kalau dia menggantikan posisimu dalam sholat, dia tidak akan sanggup itu. Akhirnya setelah kemudian 3 kali dan sudah pula diucapkan oleh Nabi bahwa sahabat-sahabat saat itu seolah-olah mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang banyak tingkah. Akhirnya mereka pergi, lalu diimamilah sholat oleh Abu Bakar dan pergi dari kamar Nabi ke dalam masjid. Itu maksudnya pergi tadi. Dan ketika mereka sudah ke dalam masjid, Nabi merasa agak enteng penyakit beliau. Hanya perasaan saja, sebenarnya tidak enteng. Nah, maka beliau minta tolong dipapah saya masuk masjid. Nah, dipapah oleh 2 orang laki-laki. Siapa 2 orang itu Tepari? Ali. Satu lagi? Nah, lagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya. Abbas. Enggak. Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah itu. Anaknya itu. Ini ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi antara apa namanya itu, di antara keduanya lah Nabi berada, tapi tetap saja kaki Nabi terseret ke tanah, tidak kuat Nabi berjalan biasa walaupun sudah dipapah. Akhirnya apa? Nabi masuk masjid, duduk di samping Abu Bakar, di samping kiri. Maka Abu Bakar kemudian berimam kepada Nabi, tapi para sahabat yang sudah dari tadi sholat bersama Abu Bakar berimam kepada Abu Bakar. Nah, ini termasuk hal yang sangat spesifik, khusus bagi Nabi saja. Ya, bagi selain Nabi tidak boleh nih. Ditiru pula sholat seperti nggak boleh. Ini kan Nabi yang setelah itu Nabi wafat. Jadi inilah sholat beliau terakhir berjamaah di masjid. Pada hari itu juga Nabi wafat. Tidak 2-3 hari kemudian, pada hari itu juga. Berarti Rasulullah tidak ada utang sholat? Enggak, karena beliau sholat kerjakan. Begitulah Allah tidak membiarkan nabinya untuk berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Misalnya kalau Nabi itu wafat terlalu tua, sampai didik, sampai pikun, sampai tidak ngerti apa-apa, kan jadi cumuh jadi. Karena dia pemimpin umat Islam. Nah, makanya usia 61 tahun dalam hitungan Masehi, Nabi sudah diwafatkan Nabi. Diwafatkan Allah, dan itu pun hanya 3 hari sakitnya. Tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun pembaringan, 3 hari saja. Hari ketiga wafat. Nah, itulah bahwa Allah menjaga nabinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Kalau yang
identifikasi pikun itu Ustaz, kadang kalau akalnya kembali normal di waktu sewaktu itu berarti mukallaf lagi Ustaz? Iya, pada saat dia ingat lagi ya dia mukallaf. Pada saat dia pikun lagi dia tidak mukallaf. Gitu. Nah, jadi mukallafnya sebentar-sebentar. Nah, dia normal itu sebentar, lebih banyak tidak Nah, normal. kalau puasa gimana Ustaz? Itu juga puasa. Bulan puasa kelihatan enggak? Kalau dia memang sudah tidak lagi, tidak sehat lagi akalnya, bayarkan saja fidyahnya. Boleh keluarganya. Tidak usahlah dia dipaksa untuk berpuasa. Orang dia ingatannya saya sudah tidak utuh, untuk apa dipaksa berpuasa? Kan bisa diganti dengan fidyah. Jangan dizalimi, misalnya orang tua kita sendiri, gitu kan? Yang fidyah ini dibayarkan menjelang habisnya bulan puasa Ustaz. Boleh. Boleh, bahkan setiap hari itu boleh. Hari ini udah puasa, hari ini dibayarkan fidyah untuk hari ini, boleh. Setiap hari boleh. Gitu. Jadi apa namanya ini? Membayar fidyah itu dalam kajian ilmu fikih itu namanya wajib muasa' namanya. Wajib yang waktunya luas. Bagaimana luasnya? Mulai dari hari dia tidak puasa sampai tahun depan. Bahkan boleh sampai kapanpun bayar fidyah. Nah, cuma yang namanya utang makin cepat dibayar, makin baik, makin besar pahalanya. Makin ditunda, makin mengecil pahalanya. Tidak usah. Nah, gitu. Jadi idealnya kalau fidyah sesegera mungkin kita lunasi. Kita dalam arti keluarga dari orang yang harus dibayarkan fidyahnya itu. Gitu. Beda kalau jatuhnya kayak zakat. Kalau zakat sampai 1 haul mesti diselesaikan di haul yang bulan. Itu namanya mudayyaq, wajib mudayyaq, wajib yang waktunya sempit. Waktunya sempit. Bagaimana sempitnya? Cuma 1 hari. Lewat dari 1 hari kita berdosa kepada fakir miskin. Bahkan hasil pertanian yauma hasadih, pada hari dia dipanen. Nah, di sawah itu juga dibagikan kepada orang miskin yang zakatnya. Nah, sampai seperti itu, tidak dimasukkan dulu ke heler. Tidak, langsung di sawah itu juga dibagikan zakatnya. Itu kalau terlambat haul yang kita tetapkan secara syariat itu tidak berdosa. Oh iya, berdosa kepada fakir miskin. Karena apa? Karena mereka terlambat menerima apa yang jadi hak mereka. Kenapa terlambat? Gara-gara tertahan di tangan kita. Jadi kitalah yang menahan harta mereka. Makanya kita berdosa kepada Allah. Dan kepada mereka kita harus minta maaf. Ya, mohon maaf, hamba terlambat sekian hari. Nah, gitu. Kalau dipercepat boleh Ustaz? Boleh. Zakat itu kan apa? Ada lazimuz zakat, ada ta'jiluz zakat. Kalau lazim itu setahun sekali, kalau ta'jil menyegerakan sebelum waktunya. Nah, jadi misalnya pegawai negeri dipungut sebulan sekali duluan, nah boleh. Itu menyegerakan namanya. Tidak harus ditunggu setahun pula dulu baru dipungut. Wah, terasa berat lah bagi pegawai negeri, kan gajinya cuma sekian, pungutannya sebesar itu. Tapi kalau sudah setiap bulan, nah terasa kecil dia. Ringan, enteng, tidak terlalu memberatkan. Gitu. Boleh dibagi-bagi Ustaz? Misalnya jatah zakatnya ada 100 juta, 10 juta satu. Boleh dibagi-bagi, cuma kadang-kala kekeliruan orang apa? Membagi itu terlalu kecil, akibatnya orang tidak keluar dari kemiskinannya. Dan zakat itu untuk mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya, bukan sekedar dapat jatah. Maka jatahnya itu 1 helai sarung, uang Rp50.000, tidak mengeluarkan dia dari miskinnya. Sampai makan Ustaz. Iya, Sampai makan saya. jadi besok dia miskin lagi. Nah, itu tidak berzakat, itu bersedekah ya. Bersedekah itu tidak akan melestari, tidak akan menjadikan orang miskin jadi tidak miskin. Tapi kalau zakat harus mengeluarkan orang miskin dari kondisi miskinnya, sehingga tahun depan dia tidak boleh minta-minta lagi. Ada wacana apa sekarang adalah pajak zakat. Itu gimana korelasi? Pajak zakat itu artinya gini, tidak boleh ada double. Jadi kalau kita bayar pajak itu pajak akan menerima
pembayaran pajak kita di diskon 2,5% bila kita mampu membuktikan kita sudah berzakat melalui surat pernyataan dari Basnas. Surat pernyataan dari Basnas itu dibawa ke kantor pajak. Saya mau membayar pajak, tapi saya sudah berzakat. Nah, misalnya kita harus bayar pajak itu berapa? 1M katanya. Kita di diskon 2,5%. Udah dari uang zakat tuh bayar pajak. Bukan, wah itu minta laknat itu pemerintah Indonesia kalau itu dilakukan. Masa pajak di Kadang misalkan jatuh temponya sama, haulnya sama, zakat sama pajak. Jadi gini, pajak itu kewajiban rakyat kepada negaranya. Kalau zakat itu kewajiban hamba kepada Tuhannya, beda. Dia tidak boleh dicampur-campur. Zakat itu tidak membutuhkan adanya pajak. Ya, tapi kalau kita mau bayar pajak, sudah bayar zakat ke Basnas, Basnas beri bukti kita sudah bayar zakat. Nah, bukti itulah untuk jadi pengurangan zakat pajak kita di kantor pajak. Gitu. Khusus PPN Ustaz. Pajak penghasilan saya. Iya, pajak penghasilan saja. Pajak lain-lain dah. Jadi kalau saya dikasih zakat tahun ini, tahun depan nggak boleh kasih zakatnya gitu, Ustaz? Harusnya begitu. Kalau dia sudah tidak miskin lagi. Tapi kalau dia masih miskin, dia masih berhak itu. Nah, kalau kayak gini gimana, Ustaz? Kayak mana? Yang mau dikasih zakat tuh semuanya layak dikasih zakat, Ustaz. Oke. Sementara posisi uang zakat itu kalau harus mengeluarkan dia dari kemiskinan kan minimal harus kasih modal usaha gitu. Iya, benar. Kayak seperti misalnya 10 juta atau 15 juta. Sementara di daerah itu sendiri banyak miskin karena untuk makannya ada karena solusi, Ustaz. Kalau mau dikasih itu minimal nasinya biar dapat rata itu contohnya agak 500-300 ribu per kepala. Karena itu bagaimana yang baiknya, Ustaz? Iya, jadi satu yang berzakat itu supaya zakat itu sesuai dengan tujuan berzakat, Ya, Ustaz. tidak semua dibagi. Cukup dibagi beberapa orang saja sehingga mereka tidak miskin lagi. Satu itu. Yang kedua, dituntut pula orang berzakat itu membayarkan sedekah kepada yang hari itu tidak kebagian zakat. Nah, bagi sedekah kepada mereka. Yang ketiga, dia boleh pula mengupayakan orang lain untuk berzakat ke situ. Dia memberanikan diri jadi amil zakat. Teman-temannya diajak berzakat ke situ. Di sana di kampung itu orang betul-betul melarat, di bawah garis kemiskinan, yang mau dimakan aja payah. Nah, diminta berzakat ke situ. Jadi, selain daripada dia sendiri berzakat, dia juga bersedekah, dia juga mengajak orang lain untuk berzakat di situ. Itu baru tertalangi, teratasi. Tapi pada dasarnya, Ustaz, berzakat itu kalau bisa memudahkan mereka bisa keluar dari kemiskinan itu dasarnya. Ya, itulah tujuan adanya zakat. Walaupun misalnya dia dagang pakai motor itu dibeli motornya boleh itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dia kan usaha pakai motor, misalnya jualan keliling, Ustaz. Jualan sudah ada, tapi untuk beli motor ada, motornya kita beli gimana, Ustaz? Kalau zakat itu memang itu mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Iya, Ustaz. Apakah untuk mengeluarkan dia dari kemiskinan hanya itu caranya? Kalau jawabannya iya, kita lakukan. Kan sama saja dengan memberi modal usaha kepada buruh tani. Buruh tani itu kan tidak punya apa. Nah, kita belikan dia cangkul, kita belikan dia bibit, kita belikan dia pupuk untuk bisa dia bertanam sampai jadi, sampai panen. Nah, itu kan hampir sama saja dengan harga motor itu. Ada orang tidak bisa apa-apa, dia yang pandai itu adalah beternak ikan misalnya. Nah, kita berikan uang untuk menggali kolam, biaya menggali kolam, biaya membuat kolam itu sendiri, lalu kemudian biaya untuk membeli bibit ikan, biaya untuk membeli pelet ikan, biaya untuk pemeliharaan dan seterusnya. Kan besar dananya. Jadi itu pokoknya, apakah itu cuma yang nampak sebagai cara untuk mengeluarkan dia dari kemiskinan? Ya, sudah lakukan. Gitu. Tidak boleh untuk biaya adik kandung pergi umrah, tidak boleh. Zakat tidak boleh. Membangunkan rumah untuk ditinggalkan kan, Ustaz? Dia nak punya rumah, ada dibangunkan rumahnya, Ustaz. Boleh. Zakat boleh, Ustaz? Boleh, bedah rumah boleh. Tapi tentu bukan rumah yang mewah. Nah, rumah sederhana. Rumah lah kadarnya lah gitu. Ya.
Ya jangan terlalu banyak dana tersedot untuk satu orang. Padahal dia rumah sederhana aja sudah memadai. Ada 10 orang saudara, satu itu mau dibangun rumah. Si zakat misalnya per orang ini kan zakat 5 juta atau 3 juta untuk bangun boleh misalnya. Boleh. Itu boleh, itu udah terlarang itu karena itu tidak berlebihan. Rumah sampai tadi. Ada tadi Jadi kalau benda mati itu bisa boleh juga. Hah? Layaknya beli lampu penerangan. Itu wakaf. Zakat itu lampu penerangan jalan boleh. Kalau yang tadi kan rumah. Zakat itu untuk manusia. Kalau penerang jalan itu namanya benda mati. Masjid, madrasah, tempat berwudu itu benda mati namanya. Penerangan jalan, jalan itu sendiri. Kalau rumah tadi kan manusia. Kalau rumah kan didiami manusia, manusia miskin, manusia melarat. Kalau enggak dia enggak punya rumah. Kalau lampu jalan itu bisa apa? Rumah itu kebutuhan pokok. Masjid. Rumah itu kebutuhan pokok. Kalau listrik itu enggak kebutuhan pokok. Bisa saja setiap orang bawa senter, ya kan? Enggak kebutuhan pokok. Ini kebutuhan pokok, ada rumah di mana dia mau tinggal? Tinggal di mana? Di emperan toko. Anaknya 3. Apalagi kalau sudah punya anak berapa? Oh, di mana? Enggak, itu beda kan tadi. Kok lain lagi itu? Gua nanti uang. Gua nanti gua tuh udah pes. Lagi zakat tuh Pak John dinikahi. Kalau zakat ke itu Ustaz, misalnya dia punya utang sama saya misalnya punya utang sama Pak John. Misalnya Pak John mau ngasih saya zakat dari utang itu benar. Tidak boleh. Enggak boleh. Enggak. Kalau kepada orang lain berutang boleh. Kalau pemutihan baru boleh. Kalau kepada orang lain berutang boleh. Enggak, Kalau maksudnya- kepada yang berzakat nggak boleh. Kenapa? Targetnya memberi zakat adalah agar dilunasi utangnya dengan uang zakat tadi itu. Nggak Enggak, boleh. Oh, kita yang punya utang misalnya. Dia punya utang sama kita. Jadi kita ayo udah nggak usah bayar itu jadi zakat saya aja. Oh, nggak bisa kecuali tidak bisa jadi zakat kecuali dulu waktu kita meminjamkan dia uang di hati kita itu sudah kita pasang tekad. Kok sanggupnya membayar nanti alhamdulillah aku indah mau jadikan bagian zakat ambo. Jadi berbuat itu dengan niat. Nggak bisa nampak aku dianya tidak sanggup jadi zakat ambo saya lah. Dari awal berarti. Iya, nggak boleh naik di jalan. Salah iya. Iya, tetap iya boleh. Yo, tetap iya. Dia memang alumni. Dia udah pasung doro, cuma. Dia banyak pasung doro. Itu udah priaman gitu. Iya. Bisa. Kadang-kadang kalau kebanyakan kalau di pasar kita lihat suka Iya. Dia beli kain sarung, bawa sarung zakat. lebaran. Apa tadi itu semua? Ya iya betul. Memang betul. Dia beda. Lah sampai itu. Ganjil, habis banyak. Jen banyak banget dia itu kue kamar. Cara menghilangkan itu ada kawan. Ini kan sarung itu tak boleh sebenarnya. Boleh. Sedekah boleh, zakat enggak. Zakat enggak ada. Karena dengan sarung orang tidak akan keluar dari kemiskinan. Padahal zakat tadi untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Berarti miskin yang dimaksud itu tahun depan dia wajib zakat, Ustaz. Tidak. Tahun depan dia tidak berhak lagi menerima zakat. Nah, mau dia sudah wajib zakat, mau belum wajib zakat, pokoknya dia tidak miskin lagi. Kadang-kadang ini Ustaz, dia zakatnya cuma 50.000 kan. Itu kan gimana orang tua Melestarikan kemiskinan namanya. Iya, harusnya kan kita sempom aja kayak Pak John sama saya 10 juta gitu kasih. Tapi itu nih banyak zakat. Oh iya, tak zakat itu sebaiknya Kini mah bisa ada. Iya betul. Ada 2 cabang. Tiga. Jadi tidak usah jumlah sasaran zakat terlalu ramai. Iya iya. Cukup beberapa orang tapi bernas. Saking bernasnya apa? Tahun depan mereka tidak berhak menerima zakat lagi. Nah itu anunya, itu sasarannya. Kadang-kadang orang kayak gitu Ustaz pengen namanya harum kan kalau di kampung jalan-jalan Muhammadiyah lagi. Ya sudahlah rukun Islam itu tidak membutuhkan nama harum nama busuk enggak. Itu kemana zakat gitu? Kan rukun Islam itu. Ibu kita kat ini ya. Masalah zakatnya Ustaz. Misal orang tua kita Ustaz. Kita udah kasih tahu seperti itu Ustaz. Tapi dia tetap ngotot misalnya ini orang tua kita Ustaz. Ya sudah kasih aja 300 ribu pada itu dapat semuanya. Kita harus ikut kepatuhan yang mana itu Ustaz? Seperti itu. Kita beri pengertian. Memberi pengertian itu tidak harus sekali 2 kali, berkali-kali.
Ya, apalagi kalau dia sudah tua, itu jadi senjata kita. Mak lah gaib, mak sesuai aturan agama lah beramal oleh mak. Itu peluang kita jadikan itu senjata ketuaan umurnya itu. Bila mak kau menyesuaikan aturan agama, dunia aja kau dicari. Kau zakat kau kewajiban awak. Jadi cari namo, cari anu je lain. Nyobain nih. Iya, awak dia nyoma. Nyobain sebelum dia gede berapa gitu, nanti baca beda. Nah, itu kan tidak harus membuat kita minder dari segi itu. Tapi untuk tahap awalnya kita ikuti itu atau gimana? Jangan ikuti, nggak boleh. Nggak boleh. Asal keinginannya berbenturan dengan aturan agama, tidak boleh kita ikuti orang tua kita. Orang tua kita hanya kita taat sepanjang dia taat pada aturan agama. Itu artinya kita sama saja dengan mentolerir ketidaktaatan dia beragama. Kalau kita taat juga. Jadi jangan taat membabi buta. Taat terbatas. Nah, gitu. Itu isi surah Luqman itu kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Namun bagaimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau kedua orang tuamu bersikeras mengajakmu berbuat syirik, fala tuti'huma. Jangan kamu taati kedua orang tuamu. Namun tetap bergaul baik dengan keduanya dalam kehidupan dunia. Tidak pula kita musuhi, tidak pula kita tegur-tegur, tidak boleh. Dia orang tua kita. Nah, kita tanamkan terus pengertian yang baik. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk menerima. Ternyata selama ini dia keliru. Ya, berzakat tapi dengan hasrat duniawi. Supaya disebut namanya. Satan lapang orang sama menerima zakat itu hebat itu. Antri lah Ustaz, pada berakui. Kalau apa Ustaz? Kalau kayak pedagang lah gitu kan. Ada kan yang jualan kayaknya baju. Itu kan zakatnya dihitung barang, semua barang sama uang. Yang pertama itu, yang kedua dia jualannya makanan gitu. Nah, kan dari mana hitungan kita itu berzakat atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi berzakat itu dihitung satu uang yang ada, dua piutang, nah dihitung itu, tiga utang, yang keempat adalah barang, nah dijumlahkan semua dikurangi utang kita. Nah, utang kita itu bukan punya kita itu. Nah, jadi ada tiga macam yang harus kita gabung untuk bisa kita zakatkan. Jadi uang yang sedang ada hasil penjualan barang, tambah barang yang sedang ada, tambah utang orang kepada kita. Itu punya kita itu, cuma belum dia bayar saja. Jangan utang orang dan kita hitung untuk dizakatkan, salah kita. Nah, tapi kalau utang kita kepada orang, nah itu kita sisihkan, itu tidak perlu kita zakatkan itu. Karena bukan punya kita. Gitu. Kalau tadi itu kan bisa ke baju atau apa tadi kan. Kalau yang kayak makanan kan dia belanjanya per hari, tiap hari. Ya dihitung uang yang beredar itu berapa. Apakah sampai, kalau dia cuma jual makanan sedikit, sampai nggak ini nisab zakat? Sampai nggak perlu dia berzakat. Dia cuma makanan harian dan dijualnya per gede, lamang kete, pinukui, bodo ayam, per ayam. Nah, itu udah perlu zakat itu dong. Udah sampai senisab penghasilannya leh. Modal berjalan juga udah sampai senisab itu. Ya, tapi kalau yang dia jual itu memang barang-barang berharga bernilai tinggi, itu wajib zakat. Jadi tidak semua pedagang juga yang wajib zakat. Oto berhenti di si cincin, dia teluasin, dia tabu, nah, itu dah perlunya zakat itu. Itu pedagang dia tuh. Jadi ini Ustaz, kan ada orang Kalau kami wajib zakat. ada yang gini Ustaz, orang mungkin si A lagi kepepet uang, ditelepon kita pinjam uang. Tapi kita nggak rasanya dia anggota orang juga, udah minjam juga di lingkaran dia kan. Kita nggak mungkin dia mau bisa membayar untuk dengan gajinya karena udah dempet kontrak rumah atau kemana kan. Untuk kita jadikan aja itu zakat gimana Ustaz? Itu tadi dari awal kita kalau mau memberi zakat bagus. Kita Kalau bilang dia sama dia miskin, langsung Ustaz. kalau dia miskin, kalau dia tidak miskin kita utangi.
Kita utangi dengan catatan kalau kita mau jadikan utang itu sebagai zakat nanti dari sekarang sebelum kita serahkan uang kepadanya sudah ditekadkan dalam hati. Padahal itu belum senisab lagi Ustaz. Maksudnya gitu. Ya harta kita kan banyak, bukan cuma itu doang. Digabung semua harta. Nah, cuma itu aja harta ya lah dapat zakat. Oke. Jadi ini Nabi sampai penghujung hidup beliau tetap memperlihatkan bahwa beliau itu gandrung sholat berjamaah itu. Ya, walaupun harus terseret-seret kaki dipapah oleh 2 orang, masih saja beliau pengen berjamaah sholatnya. Dari itu beliau akan wafat. Itu luar biasa contoh dari Nabi kepada kita. Dan sebenarnya wasiat atau nasihat Nabi agar Abu Bakar itu jadi imam sholat itu sudah satu indikasi. Kalau saya wafat nanti Abu Bakar pengganti saya. Khalifah itu pengganti artinya. Nah, jadi nanti pengganti saya itu indikasinya itu. Nggak Umar yang disuruh, walaupun disodorkan Umar. Nanti boleh pemimpin sekarang mencalonkan seseorang untuk mengganti. Misalnya kan Jokowi sekarang menunjuk Ganjar. Sepanjang dan dilarang undang-undang gitu. Kalau dilarang oleh undang-undang berarti dia melanggar undang-undang. Kan mengikuti sunnah, mengikuti cara sunnah. Kan nggak pernah Jokowi menyuruh Ganjar itu untuk jadi imam sholat, kan nggak pernah. Ini jadi imam sholat sunnahnya nih. Prabowo jadi imam sholat nggak ada. Hanya kalau imam sholat mundur, siapa kamu jadi imam. Terus ini tuh bayaran di foto. Iya. Karena kemarin lihat sholat jenazah, Ustaz. Pria sampai wanita pria itu gimana sholat jenazah? Jadi idealnya yang dekat ke imam tuh jenazah laki-laki semua. Di belakang jenazah laki-laki arah ke Ka'bah, arah ke kiblat itu perempuan semua. Idealnya itu bukan dijejer ramai-ramai begini, bukan. Dia ke depan. Dia satu saf, Ustaz. Enggak, jumlah jenazah. Enggak, yang sholatnya. Ya, jemaah. Oh nggak boleh. Sholat itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bukan disambung-sambung. Oh, dia menikah istri Muldoko. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Iya, Islam Nusantara cuma beko aja gitu. Tidak boleh membuat aturan baru dalam ibadah itu dulu. Nah, ibadah itu tidak ada sama sekali kewenangan orang membuat aturan, karena ibadah itu hanya yang boleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Selain mereka tidak boleh. Umar bin Khattab juga menetapkan untuk orang Irak. Nah, itu dulu zaman Nabi belum ada miqat makaninya untuk memulai berihram. Kenapa? Di zaman Nabi Irak belum jadi kawasan Islam. Nah, tapi kalau di zaman Khalifah Umar sudah jadi kawasan Islam. Nah, dibuat oleh Khalifah Umar. Kalian kalau dari Irak, di sini tempat kalian berihram. Gitu, diberi Nah, jadi itu hanya kewenangan Khalifah Rasyidin. Kalau orang-orang zaman sekarang bikin pula aturan A, B, C, ya tidak diterima. Itu bid'ah, itu mengada-ada itu. Itulah. Hadis berapa tadi itu? 23? 239 lagi? Ya. Hadis dari Aisyah, semoga Allah meridhanya. Qalat, dia berkata, lamma manakala thaqula, sakit keras. Thaqula, sakit keras. Siapa sakit keras? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Bilal, datanglah Bilal. Yu'adzinuhu bis shalah. Dia azan untuk salat. Faqala, maka Nabi bersabda, Muru Abu Bakrin, suruhlah Abu Bakar ayusalliya bin nas, untuk memimpin manusia salat. Faqultu,
maka saya katakan, siapa sayanya? Aisyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun asif, seseorang yang lemah hatinya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia mata ma yaqum maqamat la yusmin nas. Mata manakala. Mata artinya iya, mata untuk melihat. Tapi di sini artinya manakala dia berdiri di tempat engkau ya Rasulullah, la yusmi, tidak akan didengar an-nasa, oleh manusia. Dah kapan tua ke orang tu ya Rasulullah? Kata siapa tadi? Aisyah, putri dari Abu Bakar itu sendiri. Falau, maka kenapakah tidak amarta, engkau suruh saja Umar. Nah, ini disodorkan oleh Aisyah. Faqala, maka Nabi bersabda, muru Abu Bakrin, kalian suruhlah Abu Bakar yusalli bin nas, memimpin salat untuk manusia. Faqultu li Hafsah, maka aku berkata, kata Aisyah, aku berkata kepada Hafsah. Siapa itu Hafsah? Putri kandung Umar bin Khattab, istri Nabi juga. Quli, katakanlah kepadanya, lahu, baginya, inna Abu Bakar, sungguh Abu Bakar itu rajulun asif, seorang apa? Lelaki yang lemah hatinya. Dia quli lahu, Hafsah, sampaikan kepada Nabi, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang yang lemah hatinya. Wa innahu mata yaqum maqamak, dan manakala Abu Bakar berdiri pada posisi engkau berdiri ya Rasulullah, la yusmin nas, tidak akan didengar dia oleh orang banyak. Falau amarta Umar, kenapakah tidak engkau perintahkan Umar? Qala, Nabi bersabda, inna kunna, sesungguhnya kalian, la antunna, sungguh kalian ini, sawahibu Yusuf, sama saja dengan saudara-saudara Yusuf. Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar, ayyusalliya bin nas, untuk memimpin salat bagi manusia. Falamma dakhala fi shalah, maka setelah dimulai salat, wajada Rasulullah mendapati fi nafsihi, pada diri beliau sendiri. Apa yang beliau dapati? Khifatan, agak ringan sakitnya, agak berkurang sakit beliau. Faqama, maka Nabi berdiri, yuhada baina rajulain, beliau dipapah di antara dua laki-laki. Warijlahu, dan kedua kaki Nabi takhuttani fil ardi, menyapu lantai, menyapu tanah. Hatta dakhala masjid, sampai beliau masuk masjid. Walamma sami'a Abu Bakrin hissah, maka manakala mendengar Abu Bakar hissah, gerakan Nabi, terasa oleh Abu Bakar gerakan Nabi, datang Nabi mah kira-kira itu. Zahaba Abu Bakrin dia ta'akhir, maka pergilah Abu Bakar untuk ya ta'akhir, mundur ke belakang. Fa'auma'a ilaih, maka diimamilah beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah hatta jalasa, maka datanglah Rasulullah sehingga Rasulullah duduk ayasari Abi Bakrin. Ini Yasari, ini ganti Yasari, tidak boleh Yasarin. Ya, jadi dia jadi mutaf namanya. Mutaf itu namanya tanwin. Yasari Abi Bakrin, nah itu yang benar. Yasari artinya di sebelah kiri. Ada 9 orang, wah alhamdulillah. Hukum itu lah. Secik ujian. Kan bang. Ucap hukum. Jadi Yasarin itu diberi baris apa? Yasari. Tidak boleh tanwin itu. Yasari artinya di sebelah kiri. Sebelah kiri Abu Bakar berdiri Nabi. Bahkan Abu Bakar yusolli qaiman. Adalah saat itu Abu Bakar sholat qaiman, dengan berdiri. Ya, berdiri. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qaidan,
Rasulullah salat dengan duduk. Yaqtadi Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah, dan orang banyak mengikuti salat Abu Bakar. Nah, jadi sama juga dengan hadis yang pada 238 tadi. Ya, dibantah juga ucapan Rasulullah. Padahal Rasulullah akan wafat hari itu, masih dibantah ucapan. Karena apa? Karena alladzi waswisu fi sudurin nas. Rasa was-was, jangan-jangan nanti ayah saya ini tidak didengar dia oleh orang banyak nih. Dia orang lemah hati nih. Semua orang tahu. Ya Rasulullah, kenapa nak Umar saja yang kau suruh ya Rasulullah? Nah, itu kata Aisyah. Umar tuh tegas, keras. Pasti dia dengar orang dia. Tapi kalau Abu Bakar dia lembut. Nah, mudah terenyuh. Kenapa dia ya Rasulullah? Ayah saya itu malu saya nanti ya Rasulullah kalau dia tidak didengar orang. Ya mau orang patuh. Nah, malu saya ya Rasulullah. Suruh aja lah Umar. Nah, Nabi akhirnya apa? Kalian ini sama saja seperti saudara-saudara Yusuf. Disuruh begini, maunya begitu. Berarti konotasinya Rasulullah makan di saat itu ke bekas marah di saat itu. Iya, tidak suka dongkol. Tidak suka beliau dibantah. Kan beliau itu selain daripada pribadi beliau, kan di bawah tuntunan malaikat Jibril. Tidak mungkin pilihannya salah. Nah, cuma kan Aisyah dan kawan-kawan ini melihat secara kasat mata bahwa Abu Bakar itu seorang lemah hatinya, udah terenyuh, udah seperti kokohnya hati seorang Umar. Jadi Umar inilah suruh Rasulullah. Nah, dia pertimbangnya karena sayang kepada ayahnya. Dan Abu Bakar itu, sebab ayahnya itu kalau nanti dicemooh orang, dia ikut menanggung malu selaku anaknya. Gitu. Rasulullah tentu juga akan begitu. Sahabat utama beliau dicemooh, tidak ditaati gitu. Nah, itu was-was namanya. Jadi Aisyah ini yang memperturutkan rasa was-was. Padahal kan belum jadi Abu Bakar waktu itu jadi imam. Ternyata setelah jadi imam orang mau kok taat. Was-was Aisyah itu tidak terbukti. Nah, di sini Aisyah lupa dia melindungkan diri kepada Allah sehingga dia taati was-wasnya yang ditanamkan oleh syaitan itu, oleh Al-Khannas itu. Ya. Nabi orang yang maksum, tak mungkin berbuat dosa. Aisyah tidak maksum, makanya was-wasnya berpengaruh. Ya. Baik. Itu hadis 239. Sekarang hadis 2 berapa lagi? 40. Haditsu Anas bin Malik. Hadis ini dari Anas bin Malik Al-Ansari, orang Madinah, orang Ansar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa kana, dan adalah dia tabi'an Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khodamahu, dan dia jadi pelayan Nabi. Khadam artinya apa? Pelayan. Wa sahabahu, sekaligus sebagai sahabat Nabi. Anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar, kana yusolli lahum, adalah Abu Bakar memimpin salat untuk mereka, fi wajahin Nabi, pada saat wajah sakit kerasnya Nabi, alladzi yang tuwfiya fih, Nabi diwafatkan karena sakit itu, hatta idza kana yaumul itsnain, sehingga apabila telah ada pada waktu itu hari Senin, wahum sufuf, dan mereka telah bersaf-saf fi shalah, untuk salat, fakasyafan nabiyyu, maka menyingkapkan. Nah, namun memang Nabi tidak keluar untuk salat, tapi beliau justru pada hari itu wafat. Ya. Itu hadis yang ke-240. Satu lagi. Masih dari Anas nih. Haditsu Anasin. Hadis ini dari Anas. Qala, Anas berkata, lam yakhrujun nabiyyu, tidak keluar Nabi. Salatan, sudah 3 hari.
tidak keluar rumah, tidak keluar kamar sudah 3 hari. Fa uqimatis shalah, maka diiqamahkan untuk salat. Fa dhahaba Abu Bakrin, maka Abu Bakar pergi yataqaddam, menuju ke depan untuk mengimami salat maksudnya. Fa qala Nabiullah, maka Nabi Allah SAW berkata, bil hijab, dengan hijab, farafa'ahu, maka dia angkat hijab itu, dia angkat tirai itu. Falamma wataha, maka manakala telah jelas wajah Nabi, manazarna, tidaklah kami melihat, manzoron, pemandangan, kana, yang ada dia, a'jaba, lebih mencengangkan, lebih mengagumkan, ilaina, kepada kami, min wajhin Nabi, daripada wajah Nabi, hina, ketika wadaha ilaina, telah jelas wajah itu kepada kami. Fa'auma'an nabiyyu, maka Nabi memberi syarat, biyadihi, dengan tangan beliau, ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, ayyataqaddam, agar Abu Bakar itu maju. Wa arkhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijab, lalu menurunkan lagi Nabi hijab tadi. Falam yuqdar alaih, namun Nabi tidak lama setelah itu mata, beliau wafat. Jadi nampak oleh kita Nabi itu masih saja ingin pergi sholat, ya, sudah 3 hari ini tidak keluar rumah, tapi ternyata Nabi tidak sanggup. Falam yuqdar, Nabi tidak sanggup, sehingga beliau pada hari itu wafat. Ini 3 hari cuma sakit Nabi wafat. Tapi Nabi sholat sendiri, Ustaz. Ya, sholat di rumah. Sholatnya orang sakit, tidak bisa ke masjid. Setelah sehari sebelumnya itu ada di Papah. Tapi setelah itu tidak pernah lagi Nabi ke masjid, di rumah aja lagi 3 hari. Lalu wafat pada hari ketiganya. Padahal kan umur baru 61 tahun, tapi sudah dipapah dan kaki begitu lemah. Nah, begitulah sakit Nabi. Yang menurut sebagai riwayat itu pengaruh dari dulu sate yang diracuni oleh orang Yahudi. Nah, sempat dimakan Nabi, mau dikunyah, tapi malaikat Jibril datang lalu diluahkan lagi keluar, bumbu-bumbunya tertinggal di dasar lidah Nabi. Nah, kan racun itu pada bumbu itu, bukan pada daging kan? Di luar itu ditabur bumbu. Nah, itu sempat tertinggal pada lidah Nabi. Maka Nabi lama-lama terpengaruh juga oleh racun itu. Terpengaruh juga. Lemah badan beliau jadi dari tua. Padahal masih hari tuanya masih 60 tahun itu. Masih hari muda. Tua itu 75 tahun ke atas. Ini masih 60. Sudah lemah sekali Nabi, harus dipapah berjalan. Dan terseret-seret kaki beliau, tidak bisa beliau berjalan. Itu kejamnya orang yang meracuni itu ya. Kenapa Nabi kok oleh diracuni? Ya alasannya untuk mengetahui betul-betul Nabi ini apa enggak nih. Kalau betul-betul Nabi pasti tidak mempan diracuni. Nah, rupanya sahabat Nabi ya terlanjur makan, memang meninggal dia 2 hari setelah itu. Nah, Nabi lama baru akan meninggal, tapi kan berpengaruh juga banyak sedikitnya pada diri beliau. Baik, 242. Hadis dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, dia berkata, maridho, telah jatuh sakit Nabi fashtadda, semakin bertambah parah, maraduhu, sakit beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar, falyusalli bin nas, untuk memimpin salat bagi manusia. Qalat Aisyah berkata, innahu, sesungguhnya dia Abu Bakar, rajulun raqiq, seorang laki-laki yang hatinya lemah. Idza qama maqamak, kalau dia berdiri di tempatmu ya Rasulullah, lam yastati ay yusalli bin nas, pasti dia tidak akan sanggup untuk salat bersama manusia. Qala, Nabi bersabda, muru Abu Bakrin, suruhlah Abu Bakar,
falyusalli bin nas, hendaklah dia memimpin manusia salat. Fa'adat, maka mengulangi pula Aisyah ucapan itu. Jadi 10 orang. Bisa memang sekelasan. Faqala, maka Nabi bersabda, muri, suruhlah oleh engkau hai Aisyah Abu Bakar falyusalli bin nas, untuk memimpin manusia salat. Fa inna kunna, maka sesungguhnya kalian ini kaum perempuan, sahibu Yusuf, sama saja dengan saudara Yusuf. Fa'atahu Rasul, maka dia datang kepada Rasul. Fa shalla bin nas, lalu dia memimpin salat manusia banyak fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi masih hidup. Nah, jadi tidak satupun orang yang diamanahi Nabi untuk memimpin salat kecuali Abu Bakar. Ketika sedang berada di Saqifah Bani Sa'idah, Umar mengangkat tangan Abu Bakar. Saya berbaiat, Abu Bakarlah khalifah pertama pengganti Rasulullah. Bagaimana saya tidak akan berbaiat? Jangankan untuk jadi khalifah yang cuma mengatur urusan duniawi, tentang hal yang bernuansa ukhrawi pun mengimami salat Abu Bakar dipercaya oleh Rasulullah. Kenapa kalian akan percaya kepada Abu Bakar untuk urusan dunia kalian? Wah, itu kata Umar. Pidato Umar begitu di Saqifah Bani Sa'idah, di Balairung Adat. Nah, Saqifah Bani Sa'idah itu Balairung Adat. Hebat Umar ini merangkai kata-kata. Rasulullah jangankan untuk urusan duniawi ini jadi khalifah, urusan bernuansa ukhrawi itu mengimami sholat, Abu Bakar yang diberi amanah. Kenapa kalian akan percaya kepada Abu Bakar kalau Rasulullah saya percaya menyerahkan urusan ukhrawi kepadanya? Kalian cuma urusan duniawi. Nah, malulah orang Ansar, malu orang Muhajirin, akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar jadi khalifah. Tetapi ya, orang-orang kaya menyombongkan diri, tidak mau bayar zakat lagi. Zaman Nabi dia bayar zakat. Abu Bakar jadi khalifah, tidak mau bayar zakat. Ah, diperangi itu satu. Yang kedua, muncul Nabi palsu, Musalamah Al-Kadzdzab, dan istrinya bernama Sajah. Nah, diperangi itu oleh Abu Bakar itu. Ya, jadi lain-lain tantangan yang ada pada masa masing-masing khalifah itu. Kalau pada Ali, tantangan itu datang dari sesama sahabat. Terjadi perang saudara. Akibatnya apa? Terpecah Islam. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada pengikut Ali, ada pengikut Muawiyah, ada pula Khawarij. Pecah manusia di zaman sampai Ali tidak bisa bertahan di Madinah, dia pindahkan ibu kota ke Kufah di Irak. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Kalau sekarang kan ada juga orang meninggal kan Ustaz. Jadi memberi kata sambutan atau kata terakhir itu kan saya bersaksi bahwa dia Orang baik. Nah, itu kemana tuh Ustaz? Itu kan saya bersaksi bahwa dia orang baik, kan telah gimana tuh? Ya sebenarnya tidak perlu. Sedunia pun orang berkata dia adalah orang baik. Kalau di sisi Allah dia tidak baik, ya tidak baik. Pengakuan itu tidak bermakna. Nah, kan itu sekarang udah entah saya Jadi baru tren dengar, itu. entah saya baru dengar, ya akhir-akhir ini pula baru munculnya. Itu hanya kan untuk menggembirakan ahli waris saja ya. Menghibur. Karangan bunga ya kan, untuk menggembirakan ahli waris saja ya. Oh, Presiden Republik Indonesia nih parang bunganya nih. Menggembirakan ahli waris saja ya. Yang biasa nih di kubur juga banyak. Enggak ada azan di kubur, azan di masjid, musola. Di kubur kok azan? Iya. Jordani Pak. Itu banyak mengada-ada orang sekarang. Iya.
utang itu orang baik itu jauh. Dia bertaliknya, oh ini kan apa? Ini kan firman Allah juga. Iya, firman Allah. Ya, tapi ada aturannya. Tidak lantas kalau firman Allah itu bisa semaunya digunakan. Tetap harus menurut koridornya. Kalau di sana orangnya banyak beli-beli lagi. Iya, saya dia orang baik. Iya, termasuklah sambutan-sambutan itu salah aja. Yang benar itu apa? Sholatkan boyong ke kuburnya. Itu yang benar, itu yang sunnah. Sholatkan boyong ke kubur. Kalau sekarang banyak tambah-tambahan itu. Bahari kita bersama ko. Dusana kita meninggal ko lai orang eloknya ko. Iyo. Nah, seorang nggak mati itu aja bocah. Mana tahu orang semuanya. Tapi Ustaz kan ada bunuh tuh sebenarnya. Tidak pengaruh. Yang menilai itu Allah. Iya, tidak ada pengaruhnya. Untuk menghibur dia, Ustaz. Ya itu tadi menghibur keluarga yang tinggal Pengakuan. supaya mereka tidak terlalu sedih. Laisa ada orang mengakui ma baso almarhum ayah wa kurang elok, gitu. Itu menghibur keluarga saja ya. Jadi itu sih hidupnya sih. Dia kan kenapa nih orang mungkin lain. Tapi bagi ada yang salah seorang itu dulu ya. Udah kan nanti malah jadi. Kalau yang wafat itu pejabat, misalnya gubernur, itu bukan main itu. Kata waktu mantan gubernur Sumbar tuh banyak bersaksi beliau orang baik banyak. Yang itu dari Banu, Indonesia, Pak Zoranas. Iya. Oh. Banyak nyampe tuh bersaksi orang baik. Tahu itu kan. Cuma tahu beliau saat jadi anak tahu lu Pak Ahmad kata. Ustaz, berhubungan yang Lu jauh di boleh. kan Semuanya. aku disolatkan di Untuk menghibur. pas antara zuhur kan. Disolatkan itu mana yang lebih habis zuhur, habis azan langsung sholat atau sholat sunat dulu baru sholat fardunya. Ya ini kan kita disuruh Nabi menyegerakan, itu persoalannya. Kalau sholat sunat kan untuk kepentingan pribadi orang hidup yang bisa dikerjakan pada waktu yang lain. Tapi kalau menyegerakan itu ya itu harus suatu kemestian. Ajilu mautakum, segera selenggarakan orang sudah pada terakhir. Itu sholat sunat pula kita makin tertunda dia. Jadi sebaiknya memang habis sholat fardu langsung sholat jenazah langsung diboyong ke kubur. Ya, maksudnya bisa azan kan? Bisa azan langsung iqamah atau gimana? Kan ada juga yang melakukan habis azan langsung sholat fardu baru ini kan. Kan habis azan iqamah kan ada sholat sunat juga Ustaz. Nah itu gimana itu? Iya, jadi sholat sunat qabliyah itu kerjakan. Kalau ba'diyah tidak usah. Kalau ba'diyah ya oke. Ba'diyah tidak usah. Kalau Kan ada juga- qabliyah iya. Ada juga yang melakukan habis azan langsung iqamah ya kan supaya bisa disegerakan. Iya disegerakan itu tidak membabi buta begitu juga. Kadang jemaah yang tetap akhirnya jadi ini juga kan. Kan yang kadang datangnya dari luar juga, maksudnya nggak jemaah tetap tapi dari orang nyewa atau apa gitu. Lalu Kadang langsung komen aja, ya kan? Jadi ada antara pengurus sama apa ada kontra juga ya. iya Ini, pro kontra. Akhirnya jadi ini, jadi kalau Kalau yang qabliyah itu harusnya keluarga yang ditimpa musibah itu juga menghargai penduduk setempat untuk qabliyah. Tapi kalau untuk ba'diyah barulah. Jadi itu jalan tengah ini. Jalan tengah. Yang qabliyah kerjakan, yang ba'diyah tidak usah. Kan sudah toleransi masyarakat itu terhadap keluarga yang datang dari mana itu kan. karena baru kejadiannya pas zuhur ini ya saya sholat kemarin nih. Oh gitu. Langsung habis azan langsung sholat zuhur kan. Habis Ya zuhur, diberi pengertian keluarga itu, Pak. Sholat sunnah itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Karena ada keluarga bapak yang wafat, kita masyarakat bertoleransi. Yang qabliyah saja yang kami kerjakan, ba'diyah tidak. Kita langsung sholat jenazah nanti selepas sholat fardu. Gitu, diberi pengertian dia keluarga yang apa itu. Jangan lalu karena ada peristiwa kematian lantas dia yang menguasai masjid itu gitu. Kami sekali, kalau di jenazah apa? Jadi masyarakat setempat dianggapnya apa gitu. sama Ya, baik. Jadi apa itu? Ini hadisnya sama terus nih.
243 hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW dhahaba ila Bani Amr bin Auf. Nabi datang kepada suku Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum, untuk mendamaikan mereka. Fahanatis salah, maka datanglah waktu salat. Faja'al muadzinu, maka datanglah muazzin ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Faqala atusalli bin nas, apakah engkau akan salat bersama manusia? Faqim, maka berdirilah. Qala na'am, iya. Fa shalla Abu Bakr, maka salatlah Abu Bakar. Faja Rasulullah, maka datanglah Rasulullah. Wan nasu fi shalah, dan orang sudah memulai salat. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaf, maka Nabi kemudian pindah sampai Nabi itu berada di dalam shaf. Fa saffaqan nas, maka manusia kemudian Safaqa itu artinya bertepuk, memberitahu. Safaqa, ini safaqa namanya. Sekali, tidak berkali-kali. Memberitahu siapa? Memberitahu Abu Bakar bahwa Nabi ikut sholat dan berada dalam saf. Nah, karena sholat sudah dimulai, kan tidak mungkin, kok Nabi tiba apa? Kan tidak mungkin gitu. Nah, tapi safaqa, memberi tepuk. Bukan bertepuk tangan, bukan, memberi tepuk. Untuk apa itu? Mengingatkan. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi sholati, namun Abu Bakar tidak berpaling dalam salatnya. Walamma aktsaron nasu tasfiqa, setelah orang banyak bertepuk, iltafata, barulah menoleh Abu Bakar. Fara'a, maka dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyara ilaih, maka Rasulullah memberi syarat kepada Abu Bakar, animkuth makanak, agar tetap di tempatmu. Warafa Abu Bakrin yadaihi, maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Fahamidallah, maka dia puji Allah. Ala ma amarahu bihi Rasulullah, dia puji Allah atas perintah Rasulullah tadi. Min dzalik, terkait dengan tetap mengimami salat. Tsumma sta'akhara Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mundur. Hatta stawa fi shaf, sehingga sejajar dengan shaf. Wa taqaddama, dan majulah Rasulullah SAW. Fasallah, Rasulullah lalu memimpin salat. Falamma sarafa, maka setelah selesai salat, qala, Nabi bersabda, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, ma manaka, apa yang menghalangimu, antas buta, untuk tetap di tempatmu, id amartuka, ketika aku suruh kamu tetap. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, makana libni Abi Quhafah, mana mungkin bagi seorang anak laki-laki dari Abu Quhafah ini, ayusalliya baina yaday Rasulullah, untuk salat di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ma li ra'aitukum aktsartum at-tasfiqa min rawabahu syai'un fi sholati. Saya lihat itu orang yang bertepuk kebanyakan tadi itu karena mereka ragu tentang sesuatu dalam sholatnya. Falyusabbih, maka anda ucapkan subhanallah. Fa innahu, maka sesungguhnya idza sabbaha, bila diucapkan subhanallah, qultu fi tailih, berpalinglah kepadanya. Wa innamat tasfiq, dan sesungguhnya bertepuk, nisa, itu adalah untuk perempuan. Nah, jadi salah tadi itu kata Nabi, yang orang-orang banyak bertepuk itu, yang benar ucapan subhanallah. Bertepuk itu perempuan. Ya, jadi ada koridor untuk menegur imam. Ya, kalau imam itu perlu ditegur oleh laki-laki, subhanallah. Kalau oleh perempuan baru bertepuk. Kalau imamnya tetap aja Ustaz, kita ikut ya lagi atau gimana? 3 kali subhanallah, dia dulu nggak mau berubah, ucapkan sekali lagi subhanallah, nggak juga dia mau berubah, sekali lagi subhanallah, sudah 3 kali nggak mau juga berubah. Mufaraqah, berpisah dengan imam. Ini kita juga
kita sholat lagi secara perorangan. Dia tidak imam kita lagi, boleh juga dalam mazhab Abu Hanifah bukan perorangan. Maju seseorang sedikit, tidak harus sampai ke tempat imam. Maju seseorang sedikit, memfungsikan dirinya jadi imam pengganti bagian tangka tadi. Ya imam yang tangka namanya mada. Saya pernah Jumat hari zuhur biasa dibilangnya Jumat. Oh, Tidak ada dibaca subhanallah. Tapi dia berubah lagi. Faktor umur enggak? Dia sudah agak tua? Enggak. Supaya saya juga. langsung yang boleh. Iya, jadi itulah. Imam itu tidak selalu benar. Karenanya ada koridor yang diperkenankan untuk menegur imam. Oleh karenanya tidak boleh seorang pemimpin merasa diri selalu benar. Dia butuh dikoreksi oleh makmumnya kalau dia salah. Dan dia gembira dikoreksi karena apa? Makmumnya peduli kepada dirinya. Tidak dibiarkan tetap dalam kesalahan. Jadi sholat berjamaah itu mengajarkan apa? Leadership, kepemimpinan.